Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Nah, semoga adik-adik selalu diberi kesehatan dan keselamatan, serta terus semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Dan semoga yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat begitu. Nah, kalau begitu akan Ibu mulai ya pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem gerak begitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berpindah untuk memulai bab baru, yaitu tentang sirkulasi darah. Nah, untuk bukti pembelajarannya, alangkah baiknya kita mengambil foto terlebih dahulu ya. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Adik-adik bisa meng-off-kan kameranya atau akan tetap on, tidak apa-apa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sirkulasi darah, yaitu berkaitan mengenai fungsi, komponen, dan penggolongan darah. Next, ketika adik-adik mendengar kata darah, apa yang ada di pikiran adik-adik yang muncul seketika setelah mendengar kata darah gitu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Octavia. Yang terlintas di pikiran saya itu mengenai golongan darah, Bu. Lalu ada transfer darah dan donor darah. Ya, baik sekali. Terus kemudian ada yang lain mungkin? Luka akibat tergores atau terjatuh mengeluarkan darah, Bu. Ya, benar sekali ya, Fani. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Pembuluh darah, Bu, sama jantung. Ya, benar sekali, Dianjani. Ada lagi yang mau berpendapat mungkin? Saya, Bu. Kalau Ya, menurut saya, kalau misal mengenai darah itu tentang warnanya, Bu. Bahwa darah itu berwarna merah. Selain itu ada darah yang berwarna putih juga, Bu. Belum tentu yang berwarna putih. Intinya darah itu ada yang namanya sel darah putih, dan juga kenal tentang kanker darah, Bu. Begitu. Ya, benar sekali, Sani. Nah, jadi ketika kita mendengar kata darah, ternyata banyak sekali ya yang terlintas di pikiran kita. Nah, selanjutnya sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini, pada materi bab ini kita itu akan mempelajari mengenai fungsi darah, kemudian mengenai komponen darah dan sirkulasi, mulai dari sirkulasi besar dan sirkulasi kecil, kemudian alat-alat peredaran darah, dan kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita dibagi menjadi 2 pertemuan ya untuk materi ini, dan pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai apa itu fungsi darah, kemudian komponen penyusun darah, dan penggolongan darah, terutama penggolongan darah ABO. Nah, kemudian next, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan fungsi darah dengan benar. Yang kedua, siswa mampu
untuk menjelaskan komponen penyusun darah dengan benar dan siswa mampu memahami penggolongan darah APO dengan benar. Selanjutnya, eh, selanjutnya kita menuju bagian komponen darah. Nah, volume darah di tubuh manusia itu sekitar 8% dari total berat tubuh manusia. Nah, 8% itu kan termasuk banyak ya adik-adik, dan ternyata dalam suatu aliran darah itu yang mengalir tidak hanya sel-sel darah saja, melainkan bersamaan dengan komponen-komponen lainnya, seperti plasma darah, ada sel-sel darah itu sendiri, dan ada yang namanya trombosit atau keping darah. Nah, plasma darah, next. Plasma darah itu tersusun atas 90% air dan 10%-nya merupakan bahan-bahan terlarut, di mana 7%-nya itu protein, 1%-nya garam-garam mineral, dan 2%-nya itu lemak. Fungsi dari plasma darah ini itu sebagai pelarut bahan-bahan kimia, kemudian membawa mineral terlarut seperti glukosa, asam amino, vitamin, karbon dioksida, dan biasanya dalam bentuk ion hidrogen dan bahan-bahan buangan lainnya. Yang ketiga, menebarkan panas pada organ yang lebih panas ke organ yang lebih dingin, sehingga suhu tubuh manusia itu relatif lebih terjaga. Nah, yang keempat itu menjaga cairan di dalam dan di luar sel. Selanjutnya ada sel-sel darah. Nah, di sini Ibu meminta adik-adik untuk membagi kelompok menjadi 2 kelompok sesuai dengan absen ya, ganjil dan genap. Kemudian untuk membahas mengenai ciri-ciri dan fungsi sel darah. Nah, sel darah itu kan ada 2 macam ya, ada sel darah merah dan sel darah putih. Masing-masing kelompok 1 itu membahas tentang ciri-ciri dan fungsi sel darah merah. Kemudian kelompok 2 itu membahas mengenai ciri-ciri dan fungsi sel darah putih. Nah, untuk diskusinya Ibu berikan waktu sekitar 10 menit ya. Cukup ya adik-adik. Bisa dimulai diskusinya mulai sekarang. Bisa mandiri ya, melewati WA group atau apa. Nah, sudah selesai ya adik-adik, sudah habis waktunya. Silahkan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya, perwakilan saja, salah satu. Izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 1, Bu. Ya, silahkan diaktifkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sel darah merah atau eritrosit. Jadi sel darah merah ini memiliki ciri-ciri berbentuk bikonkav, berdiameter 7-8 dan tebal 1-2 mikrometer. Bersifat elastis, tidak memiliki inti, lebih tepatnya pada eritrosit yang tua. Lalu total di tubuh manusia itu bisa mencapai 30 triliun eritrosit dan usianya itu berkisar antara 10 hari dan kira-kira 2,4 juta eritrosit itu dapat dirombak setiap hari. Untuk fungsinya sendiri, eritrosit dapat mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh karena memiliki hemoglobin dan juga membawa karbon dioksida walaupun sebagian diangkut oleh plasma. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk D. Octavia sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja. Saya izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, Bu. Itu tentang sel darah putih. Sel darah putih memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ukurannya lebih besar dari eritrosit atau sel darah merah. Jumlah di dalam tubuh jauh lebih sedikit dibandingkan sel darah merah, sekitar 5-10.000 mikroliter. Fungsi dari sel darah putih ini sendiri yaitu memiliki fungsi khusus untuk
untuk pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme. Leukosit atau sel darah putih ini berdasarkan ada tidaknya granula atau butir-butir pada sel dibagi menjadi dua, yaitu leukosit granulosit dan leukosit agranulosit. Leukosit granulosit sendiri dibagi menjadi 3, yaitu neutrofil memiliki kemampuan fagositosis untuk memangsa dan menghancurkan bakteri serta sel-sel tubuh yang mati. Eosinofil berperan dalam alergi, asma, atau ketika ada parasit besar di dalam tubuh. Basofil berperan sebagai anti alergi seperti eosinofil. Basofil dapat menghasilkan histamin dan mengandung heparin untuk mencegah pembekuan darah di sepanjang pembuluh darah. Yang kedua, leukosit agranulosit. Yang pertama, limfosit berperan dalam pertahanan tubuh dengan cara membentuk suatu protein yang disebut antibodi. Yang kedua, monosit akan berkembang menjadi makrofag yang akan memangsa bakteri dan sel-sel mati. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Di Evani atas penjelasannya mengenai sel darah putih. Nah, komponen selanjutnya, sebelumnya bisa di next dulu PPT-nya. Nah, ini merupakan pengertian dari merupakan ciri-ciri dan fungsi dari sel darah merah dan sel darah putih. Bisa dilihat dalam gambar ya. Kalau belum kecil itu bisa dilihat itu merupakan gambaran sel darah merah. Kemudian next, untuk pengertiannya sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian yang ini merupakan gambaran sel darah putih. Next, Evan. Ya. Yang 5 ini merupakan sel darah putih yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Di Evani tadi. Nah, kemudian next ada komponen lain dari darah yaitu keping darah atau trombosit atau sering juga disebut dengan platelet. Gambarannya bisa dilihat ya di samping itu ciri-cirinya itu bentuknya tidak teratur dan tidak memiliki inti sel dan berukuran sangat kecil. Nah, keping darah ini berperan dalam proses pembekuan darah apabila terjadi luka pada pembuluh darah. Nanti Ibu ada video di belakang ya mengenai proses penyembuhan luka akibat tergores. Nah, selanjutnya kita akan beralih membahas mengenai golongan darah. Nah, penggolongan darah ini ada beberapa macam ya. Yang kita pelajari itu penggolongan darah berdasarkan ABO. Di sini didasarkan pada adanya senyawa agglutinogen dan agglutinin dalam darah. Nah, agglutinogen sendiri berfungsi sebagai antigen dan ada dua macam agglutinogen, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Nah, sedangkan agglutinin itu berfungsi sebagai antibodi, ada dua macam juga, yaitu agglutinin alfa dan agglutinin beta. Sering disebut juga anti-A, anti-alfa atau anti-beta. Nah, agglutinogen A akan digumpalkan oleh agglutinin alfa ketika bertemu, sedangkan agglutinogen B akan digumpalkan oleh agglutinin beta jika bertemu di tubuh manusia gitu. Ataupun ketika dicek golongan darah itu bisa diketahui dari situ. Bisa juga dilihat dari tabel yang sudah ada di gambar ya, bahwa golongan darah A itu dicirikan dengan memiliki antibodi atau anti B beta, sedangkan agglutinogennya berupa antigen A. Nah, untuk golongan darah B itu memiliki ciri-ciri di dalamnya itu terkandung senyawa anti-alfa dan antigen B. Kemudian untuk golongan darah AB itu tidak memiliki antibodi dan
aglutinogennya itu terdiri dari aglutinogen A dan B. Sedangkan pada golongan darah O itu memiliki antibodi A dan antibodi alfa dan antibodi beta, sedangkan gennya itu tidak punya. Nah, dari perbedaan senyawa di dalam yang terkandung di dalam darah ini menyebabkan ketika akan mendonorkan darah itu perlu dicek terlebih dahulu golongan darahnya itu apa, karena jika tidak nanti akan terjadi penggumpalan di dalam darah. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Nah, silahkan dilihat dengan seksama apa saja yang dijelaskan di dalam video tersebut. Nah, kemudian nanti adik-adik bisa membuat sebuah catatan untuk dipelajari secara mandiri, dan catatannya nanti bisa difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom begitu ya. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi, secara keseluruhan, komponen darah manusia ada 4 macam, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Semua komponen ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang digunakan untuk mendukung kerja darah di dalam tubuh kita. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah ini mengisi sekitar 55-60% dari volume total darah yang ada di dalam tubuh kita. Secara rincinya, plasma darah ini tersusun dari air yang kurang lebih sekitar 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama dari plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma nantinya akan bekerja bersama trombosit untuk mempercepat proses pembekuan darah. Jika plasma darah menyumbang sekitar 55-60% dari total volume darah, maka sel darah mengisi sisanya, yaitu kurang lebih sekitar 40-45%, yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup melimpah di dalam darah. Berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan bikonkav di bagian tengahnya. Salah satu keunikan sel darah merah yaitu dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Selain memberikan warna merah yang khas, hemoglobin juga bertugas dalam membantu sel darah merah untuk membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke dalam paru-paru. Sel darah merah tidak memiliki nukleus atau inti, sehingga mampu berubah bentuk dengan mudah. Inilah yang membantu sel darah merah menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Umumnya, masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu,
tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah yang baru. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih ini memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit loh. Meski begitu, sel darah putih mengemban tugas yang tidak main-main, yaitu berfungsi untuk melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang dapat memicu perkembangan penyakit. Pasalnya, sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Sel darah putih diproduksi oleh sum-sum tulang dengan berbagai jenis yang berbeda, meliputi neutrofil, limfosit, monokosit, eosinofil, dan basofil. Semuanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun, tergantung jenisnya. Sekarang kita lihat yuk bagaimana leukosit atau sel darah putih ini dalam memerangi zat asing seperti virus maupun bakteri. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan sel darah merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh kita mengalami luka. Trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, maka dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akibatnya, bisa berisiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara, bila seseorang kekurangan jumlah trombosit di dalam darah, maka akan menyebabkan pendarahan yang hebat karena darah sulit membeku. Kita simak yuk gimana cara trombosit ini bekerja dalam menyumbat luka sehingga terjadinya proses pembekuan darah.
Sekian video dari kami ya sobat. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang komponen darah beserta fungsinya. Terlihat ya dengan jelas adanya komponen-komponen darah itu ada beberapa seperti plasma darah, ada sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, kemudian ada trombosit juga. Nah, selain itu juga ada tambahan tadi bagaimana cara kerja leukosit ketika menyingkirkan organisme yang tidak mikroorganisme yang tidak yang berbahaya untuk tubuh manusia begitu. Dan yang terakhir di bagian terakhir video itu juga ada yang juga diperlihatkan ada proses penutupan luka. Nah, nanti jika ada pertanyaan atau catatannya masih kurang lengkap, nanti Ibu akan kirimkan link videonya, jadi adik-adik bisa menonton secara mandiri untuk memperjelas videonya ketika ingin menambahkan catatannya. Jadi dikirimkan melalui link saja ya, nanti bisa dilihat secara mandiri. Nah, sudah selesai untuk materi pada pertemuan hari ini ya adik-adik. Dan tadi kita sudah belajar banyak mengenai fungsi darah, komponen darah, dan tadi ada komponen darah itu ada 3 ya adik-adik. Bisa disebutkan? Ada yang masih ingat? Komponen darah itu ada apa saja? Plasma darah, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang lain mungkin melengkapi? Plasma darah, keping darah, sel-sel darah. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang golongan darah AB/O gitu ya, tapi hanya sedikit. Kita belum bisa membedakan yang mana golongan darah mana yang bisa menerima golongan darah lain atau bahkan bisa memberikan atau mendonorkan darahnya ke golongan darah lain. Nah, nanti adik-adik bisa mencari informasi sendiri dan nanti dijadikan sebagai tugas mandiri begitu ya adik-adik. Nanti dibuat seperti bahkan atau tabel juga bisa nanti dijelaskan mengapa golongan darah, misalnya mengapa golongan darah A itu tidak bisa didonorkan kepada pasien yang memiliki golongan darah B. Nah, itu nanti dijelaskan alasannya itu mengapa ya. Bisa ya adik-adik? Iya, Bu. Ya, nanti untuk tugas golongan darah ini bisa dikumpulkan bersamaan dengan catatan yang sudah adik-adik buat tadi. Dikumpulkan minggu depan ya di Google Classroom yang sudah dibuat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Ada materi mengenai alat-alat peredaran darah, mekanisme peredaran darah, kemudian kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau kendala teknis tadi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi aktivitas di luar rumah, dan menjaga jarak. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.